Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maharani dengan NIM 2205 1244066 dari kelas Sistem Informasi B 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang Oracle VirtualBox untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Operasi. Yang pertama, pengertian VirtualBox. Apa sih VirtualBox itu? VirtualBox merupakan perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama yang ada pada komputer. Dalam kata lain, VirtualBox memungkinkan kita untuk membuat mesin virtual di dalam komputer. Selanjut- Dengan menggunakan VirtualBox, kita dapat menginstal dan menjalankan sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS, atau sistem operasi lainnya di dalam mesin virtual tersebut. Ini berguna dalam beberapa situasi, misalnya uji coba sistem operasi, pengembangan perangkat lunak, dan keamanan. Berikutnya, fungsi VirtualBox. Ada beberapa fungsi VirtualBox seperti yang pertama adalah virtualisasi sistem operasi. Fungsi utama VirtualBox adalah memungkinkan Anda untuk menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama yang ada pada komputer. Dengan menggunakan mesin virtual, kita dapat menginstal dan menjalankan sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, atau sistem operasi lainnya secara bersama di dalam komputer. Yang kedua adalah pengujian dan pengembangan. VirtualBox sangat berguna dalam pengujian perangkat lunak dan pengembangan aplikasi. Kita dapat membuat mesin virtual dengan konfigurasi yang berbeda-beda untuk menguji aplikasi di berbagai sistem operasi atau lingkungan. Ini memungkinkan pengembangan untuk memastikan kompatibilitas dan memeriksa kinerja aplikasi di berbagai platform tanpa harus memiliki perangkat keras fisik yang berbeda. Yang ketiga adalah isolasi lingkungan. Dalam beberapa situasi, kita mungkin perlu menjalankan aplikasi atau skrip yang tidak terpercaya atau berpotensi berbahaya. Dengan menggunakan VirtualBox, kita dapat membuat mesin virtual terisolasi untuk menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut. Ini membantu melindungi sistem operasi utama kita dari potensi ancaman keamanan yang mungkin timbul. Yang ketiga adalah isolasi lingkungan. Dalam beberapa situasi, kita mungkin perlu menjalankan aplikasi atau skrip yang tidak terpercaya atau berpotensi berbahaya dengan menggunakan VirtualBox. Ini membantu melindungi sistem operasi utama kita dari potensi ancaman keamanan yang timbul. Untuk pengujian dan pengembangan fungsi VirtualBox, VirtualBox sangat berguna dalam pengujian perangkat lunak dan pengembangan aplikasi. Kita dapat kembali membuat mesin virtual dengan konfigurasi yang berbeda-beda untuk menguji aplikasi di berbagai sistem operasi. Yang keempat adalah konsolidasi server. VirtualBox juga digunakan dalam lingkungan server untuk mengonsolidasi beberapa server titik ke dalam satu mesin. Dengan menggunakan virtualisasi, kita dapat menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi server di mesin yang sama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi jumlah perangkat keras yang diperlukan. Selanjutnya adalah pembelajaran dan pelatihan. VirtualBox sangat berguna dalam konteks pendidikan dan pelatihan. Dengan menggunakan mesin virtual, kita dapat membuat lingkungan yang aman dan terisolasi untuk siswa
Kata peserta pelatihan ikan mereka untuk berlatih dan bereksperimen tanpa khawatir tentang mempengaruhi sistem operasi utama atau merusak data. Manfaat VirtualBox yang pertama adalah membantu orang awam. Manfaat menggunakan VirtualBox yaitu dapat berguna orang untuk orang-orang awam dalam mempelajari cara menginstal sistem operasi tanpa harus mengubah atau menyalin data yang ada di hard disk. Karena menginstal OS di VirtualBox tidak menggunakan sistem operasi utama. Yang kedua, memudahkan menginstal sistem operasi. Manfaat selanjutnya adalah dapat menginstal beberapa sistem operasi secara gratis tanpa harus mencabutnya dari hard disk utama. Hemat uang dengan tidak harus membeli perangkat keras atau komputer baru untuk menggunakan atau menginstal beberapa sistem operasi, dan manfaat terakhir yaitu dapat menguji dan mensimulasikan pemasangan sistem tanpa kehilangan sistem yang ada. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari VirtualBox. Untuk kelebihan VirtualBox sendiri adalah mudah digunakan, menawarkan pengaturan tambahan, gratis untuk menggunakan, lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi serupa seperti VMware, mendukung lebih banyak disk virtual, memori video graphic adapter atau VGA, dan kinerja CPU dapat disesuaikan. Dan terakhir adalah sangat recommended untuk digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kekurangan dari VirtualBox. Beberapa game layar penuh tidak berfungsi, membutuhkan banyak memori, dan Anda harus sangat mahir dalam mengelola sumber daya penyimpanan untuk setiap mesin virtual. Ketika beberapa mesin virtual berjalan pada saat yang sama, memori rendah atau tidak cukup dapat menyebabkan semua mesin virtual yang berjalan akan terhenti atau macet. Fungsi seret dan lepas tidak berfungsi pada banyak mesin virtual. Dan terakhir, ID jaringan untuk mesin virtual hanya ada 4 buah. Dalam menggunakan VirtualBox, kita harus dapat menginstal dan menjalankan sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, atau sistem operasi lainnya di dalam mesin virtual tersebut. Ini berguna dalam situasi misalnya uji coba sistem operasi, kita dapat menjalankan sistem operasi di dalam VirtualBox untuk menguji fungsionalitasnya tanpa memengaruhi sistem operasi utama kita. Ini memungkinkan kita untuk menjalankan aplikasi atau skrip tertentu di lingkungan yang berbeda. Berikutnya, pengembangan perangkat lunak. Jika Anda seorang pengembang perangkat lunak, Anda dapat menggunakan VirtualBox untuk membuat mesin virtual dengan konfigurasi lingkungan pengembangan yang khusus. Ini memungkinkan kita semua untuk memisahkan pengembangan perangkat lunak dari sistem operasi utama dan memastikan kompatibilitas dengan lingkungan yang ditargetkan. Keamanan VirtualBox memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi dengan konfigurasi yang terisolasi dari sistem operasi utama. Ini dapat membantu menjaga keamanan dan mencegah potensi serangan atau infeksi sistem operasi utama. Berikutnya, VirtualBox didukung oleh Oracle dan tersedia secara gratis untuk digunakan. Ini memiliki antarmuka penggunaan yang intuitif dan cukup fleksibel dalam hal konfigurasi mesin virtual. VirtualBox juga mendukung fitur-fitur seperti snapshot atau gambaran sistem pada titik waktu tertentu, berbagai folder antara mesin virtual dan sistem operasi utama, serta akses jaringan yang dikonfigurasi secara terpisah untuk mesin waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan VirtualBox Manager. Di sini sebenarnya saya sudah memasukkan versi yang PC dan yang Windows XP, tapi setelah saya remove, sekarang saya coba memasukinya lagi. Untuk di sini, untuk bagian file ada preference. Lalu di dalam preference ada beberapa menu seperti general. Pada input ini ada yang VirtualBox Manager. Ini nama-nama dan shortcutnya seperti kayak add berarti Ctrl A, long viewer bookmark berarti Ctrl Shift D,
atau yang virtual machine. Hampir sama dengan VirtualBox Manager, hanya beda rumus. Berikutnya ada update, ada language. Di sini dapat memilih berbagai bahasa dari Inggris, Indonesia, dan bahasa lainnya. Ada display. Di sini menggunakan size automatic. Untuk di sini ada network, ada extension. Extension adalah untuk menambahkan Oracle VM VirtualBox. Sebelumnya saya sudah memasukkannya di sini. Lalu ada proxy, yaitu menggunakan auto detect host proxy setting. Untuk untuk lainnya berarti ada import appliance, export appliance, network cloud VM, dan berbagai macam lainnya. Dan di machine ada new, add, setting, clone, move, export to UCL, remove, group, start, tools, reset, close tools, dan lain sebagainya. Untuk di bagian tools ada bagian detail, snapshot, dan logs. Di bagian new berarti kita menambahkan Windows-nya. Di sini harus mengetikkan Windows XP. Next. Karena saya sudah menggunakannya, jadi sudah tidak bisa. Lanjut di sini saja di preference, di extension Oracle VM VirtualBox. Oke. New, saya menggunakan Windows XP. Di sini mereka menyuruhkan untuk size memorinya 192, maka kita harus mengaturnya menjadi 192 juga. Berikutnya next. Berikutnya create untuk hard disk, menggunakan create a virtual hard disk now. Create hard disk file type-nya menggunakan VDI atau VirtualBox disk image. Next. Untuk storage on physical hard disk menggunakan dynamical allocated. Ini mengikuti saja, lalu create. Maka di sini sudah ada Windows XP. Sama seperti PC, caranya hampir-hampir sama. Di sini saya akan mencoba merun dari Windows XP-nya menggunakan Start. Di sini kita disuruh untuk memilih dari filenya. Add. Sebelumnya sudah ada ini mini XP. Lalu choose. Ini. Choose. Di sini Windows XP yang sudah terpasang. Mari kita coba running. Loading mini Windows XP, maka di sini Windows XP-nya sudah terbuka. Berikut penampakan dari Windows XP menggunakan Oracle VM VirtualBox. Di sini ada My Computer, Task Manager, Windows Explorer, My Network Place, Zip File Manager, Boot CD, Clear Temp, Command Prompt, dan Network. Untuk di bagian Start ada Program, Setting, Search, Run, dan Shutdown. Untuk mari kita buka di bagian My Computer. Di sini ada bagian seperti ini. Seperti menggunakan komputer lawas, penampakannya masih sangat lama gitu. Task Manager. Oke.
lalu ada Windows Explorer, ada RAM drive, mini XP, control panel, printers and fax, ada My Network Place. Itu tampilannya seperti kayak main di warnet dulu gitu gak sih? Terus ada zip file manager, tidak bisa digunakan. Kira-kira seperti ini penampakan dari Windows XP yang sedang di running. Ini ada logo menu-menu dan ada jam. Mari kita shutdown. Setelah di shutdown dia akan berhenti berfungsi atau berhenti dijalankan. Oke. Selanjutnya yang PC. Baik, di sini saya akan mencobakan menjalankan untuk yang PC ini. Start. Berikut penampakan dari running PC Oracle VM VirtualBox. Oke, dengan suara pembukaan yang legend. Dan berikut merupakan bentukan dari PC running Oracle VM VirtualBox. Ini tuh seperti komputer-komputer pada beberapa tahun yang lalu di kayak kalau yang sering ke warnet tuh pasti dejavu lah ya sama hal-hal sama gambar ini. Ini gambar legend dan ini beberapa menunya ada internetnya masih menggunakan Mozilla Firefox, ada email, Windows XP, file and setting transfer wizard, set program access and default, notepad, command prompt, ada my document, my recent document, my picture, my music, komputer, dan lain sebagainya. Mari kita buka yang my komputer. Oke, ini bentukannya. Terus ada ini, apakah bisa? Mari kita coba sistem operasi. Ternyata bisa dan sistem operasi dapat menampilkan hasilnya. Di sini ada jam, ada berbagai tools dan berbagai menu. Programnya ada aksesoris, game, startup, remote assistant, Windows Movie Maker, Mozilla Firefox, Oracle VM VirtualBox, JS Addiction, dan lain sebagainya. Dan apabila kita turn off, maka dia akan mati atau shutdown. Oke, sekian dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.